Jokowi menemukan harta karun di Indonesia yang tak ternilai, ditulis oleh Adin dari Sio.com. Dalam berbagai film, tema harta karun cukup menarik disimak. Filmnya pun mendapat apresiasi yang cukup tinggi dari khalayak ramai. Harta karun memang sungguh menggoda, apalagi jika ada di dunia nyata. Cerita tentang harta karun membuat orang yang mendengarkan penasaran. Siapa tahu kita sedang hoki dan bisa menemukannya. Di Indonesia, berita tentang adanya harta karun yang tersimpan rahasia beberapa kali menggegerkan masyarakat. Beberapa orang menganggap cerita tersebut hanya mitos belaka, dongeng sebelum tidur yang tidak ada di dunia nyata. Tapi tidak sedikit orang yang percaya cerita atau keberadaan harta karun tersebut. Perburuan harta karun di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Indonesia diyakini menyimpan banyak harta karun terpendam, mulai dari emas, perak, permata, berbagai perhiasan hingga artefak. Harta karun itu berasal dari sejarah panjang di masa lalu, mulai dari peninggalan kerajaan hingga peninggalan para penjajah. Konon nilainya pun mencengangkan sehingga mendorong aksi-aksi perburuan. Namun upaya perburuan harta karun yang dilakukan tidak semulus yang dibayangkan. Banyak kendala yang dihadapi, hasilnya tidak ada. Beberapa harta karun yang diburu tersebut pada akhirnya disebut hanya mitos, tidak benar-benar ada. Namun masih ada saja yang menganggapnya ada. Pertama, harta karun Belanda di Gunung Salak. Gunung Salak selain dikenal karena cerita mistisnya, gunung ini diduga menyimpan harta karun Belanda. Pada 1942, ketika itu terdapat saudagar dan pasukan Belanda yang mengalami ketakutan apabila hartanya dirampas oleh pasukan Jepang dan masuk ke Indonesia. Nah, supaya hartanya tidak diambil, saudagar dan pasukan Belanda itu menguburkan harta karunnya di Gunung Salak. Mereka membuat petunjuk arah untuk menemukannya ketika datang kembali ke Indonesia. Namun ketika Jepang kalah dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, maka Belanda tidak masuk lagi ke Indonesia. Kabar harta karun yang tertimbun di Gunung Salak sempat menghebohkan warga sekitar. Namun meski sudah dicari, hingga saat ini harta karun tersebut belum ditemukan. Kedua, harta karun Batu Tulis Bogor. Saat Megawati menjabat sebagai presiden, pernah dilakukan penggalian harta karun di Batu Tulis Bogor. Megawati menunjuk langsung Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar pada Agustus 2002 untuk memimpin langsung pencarian harta karun itu. Menak saat itu mengaku mendapat mimpi atas peninggalan harta karun tersebut. Namun setelah dilakukan penggalian, tidak ada harta karun yang ditemukan. Ketika proses penggalian dilakukan, juga terjadi angin kencang di sekitar wilayah tersebut. Tidak hanya itu, penggalian tersebut juga sempat menuai protes dari warga. Cerita harta karun tersebut sampai saat ini belum terbukti kebenaran. Apakah benar-benar ada atau hanya mitos belaka? Nah, ternyata Presiden Jokowi mengetahui harta karun yang tak ternilai yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia. Presiden Jokowi membeberkan harta karun Indonesia yang tak ternilai manfaatnya. Bahkan harta karun tersebut sangat penting mendukung kesinambungan ekonomi hijau di Indonesia. Menurut Jokowi, dikutip dari akun Instagramnya, Bandul Ekonomi Dunia kini bergerak mengayun ke arah ekonomi hijau. Untuk itu, Indonesia harus bersiap apabila suatu saat entah 2, 3, atau 5 tahun lagi, dunia hanya menerima aneka produk yang dihasilkan dari energi baru terbarukan. Nah, energi terbarukan itulah yang kini sedang dikembangkan. Di sisi lain, Indonesia memiliki kekuatan sumber daya alam melimpah untuk mendukung energi terbarukan alias energi hijau tersebut. Sumber daya alam yang melimpah inilah yang merupakan harta karun untuk mendorong pengembangan energi hijau. Dengan kekuatan sumber daya alam yang ada, Indonesia bisa bersaing dengan negara lain dalam pengembangan energi hijau. Angin, sungai bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Jika Indonesia memiliki stok listrik yang banyak, bahkan surplus, mungkin Indonesia akan menjadi negara pengekspor listrik. Sinar matahari yang menyinari seluruh wilayah Indonesia juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Bisa juga digunakan untuk menghasilkan garam. Karena sampai saat ini Indonesia masih mengimpor garam. Padahal Indonesia bisa memproduksi garam sendiri. Tinggal manajemen yang baik dan kerja keras bersungguh-sungguh. Insya Allah Indonesia bisa swasembada garam.